Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan pasca ledakan di Blitar, Jawa Timur? Kami sudah terhubung dengan Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono. Pak Kapolres, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Tadi kita melihat bagaimana Anda mengatakan kemungkinan bahwa bahan petasan berjumlah lebih dari 20 kilogram. Perkembangan penyelidikan sejauh ini seperti apa, Pak Kapolres? Apakah sudah terdeteksi dari mana kemudian bahan petasan ini dan apakah sudah ada ditetapkan tersangka dalam kasus ini? Iya, jadi kami masih dalami, tapi tentunya untuk petunjuk, kemudian hasil pemeriksaan dari saksi-saksi, insya Allah ada titik terang dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita mohon doanya untuk dapat segera mengungkap keterkaitan dari mana mendapatkan bahan-bahan ini sebagai bagian dari antisipasi mudah-mudahan ke depan jangan sampai terjadi lagi. Tapi tentunya kita masih lakukan pendalaman dan memastikan dari kecocokan dari pemeriksaan saksi ataupun barang bukti-bukti yang lainnya, karena memang bukti-bukti yang tadi kita juga harus memastikan dengan koordinasi dari BIP Latpor, karena pemeriksaan sampel-sampel ini tentunya juga membutuhkan waktu. Jadi kita masih merangkum berbagai bukti maupun pemeriksaan yang sudah kita lakukan kepada para saksi. Baik. Sejauh ini siapa saja saksi yang sudah diperiksa dan kita melihat bagaimana gambaran kerusakan yang luar biasa. 25 rumah rusak, 100 orang lebih harus mengungsi dan banyak warga yang mengalami luka. Belum termasuk 4 orang menjadi korban tewas. Apakah memang bubuk petasan ini hanya berada di rumah korban saja atau juga berada di rumah lainnya sehingga kerusakannya cukup masif dan luar biasa, Pak Kapolres? Iya, sementara dari hasil penyelidikan bubuk itu hanya terdapat di dalam satu rumah saja, namun karena jumlahnya cukup besar sehingga mengakibatkan efek daya ledak yang cukup besar, sehingga memang rumah itu saja yang hancur seperti itu dan ditemukan ada lubang atau krater yang terbentuk dari lokasi terjadinya ledakan itu yang memang cukup besar gitu ya, kurang lebih sekitar diameter 2 meter dan kedalaman kurang lebih sekitar 50 cm atau setengah meter. Tapi Berarti untuk rumah-rumah lainnya sementara belum ada ditemukan atau ada tanda-tanda keberadaan bubuk lainnya. Demikian. baik, kita ingin konfirmasi berarti yang membuat ataupun meracik ini hanya berasal dari satu rumah saja ya? Karena ada kemudian yang mengatakan kemungkinan di rumah-rumah lainnya juga ada yang membuat petasan serupa. Berarti ini terbantahkan begitu ya Pak Kapolres ya dari hasil penyelidikan sementara? Iya, sementara memang baru satu rumah saja, tapi kemungkinan sebetulnya banyak. Makanya kita sedang mengembangkan apakah di tempat lain ada atau tidak. Tentunya pasti kan akan tertutup karena ya tadi ada tetangga yang mengetahui, ada yang tidak. Artinya kan memang kegiatan peracikan ini sendiri tentunya dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan tentunya tidak semua mengetahui. Nah ini kan mereka artinya sudah tahu peracikan ini sebetulnya menyalahi dari ketentuan hukum. Karena kalau misalnya diketahui secara umum pasti akan dilakukan penindakan oleh petugas kepolisian. Jadi sementara fokus kita 2 hari ini adalah mengidentifikasi korban, kemudian penyelidikan yang berjalan ini tetap kita laksanakan dan tentunya kita pastikan bahwa masyarakat ini tetap aman karena dengan kondisi rumah yang rusak untuk tetangga sekitar atau masyarakat yang berada di radius ledakan ini masih banyak barang-barang yang berharga. Jadi konsentrasi ini kita bagi, tetap utamanya adalah untuk memastikan masyarakat sekitar ini safe dulu atau terlayani dengan baik sembari penyelidikan yang tetap kita lakukan itu. Baik, saat ini di lokasi masih dipasang garis ataupun polis line atau masyarakat sudah bisa beraktivitas di sekitar TKP, Pak Kapolres? Jadi untuk garis polisi sendiri itu sudah kami lepas. Hari ini masyarakat sudah bisa beraktivitas dan bisa membersihkan puing-puing sisa kerusakan ataupun yang di lokasi ledakan itu sendiri sudah bisa dibersihkan. Karena Artinya, untuk olah TKP-nya sudah selesai. baik, Ya. artinya sudah dipastikan lokasi aman, tidak ada tersisa bahan petasan, bubuk atau apapun itu bentuknya di radius sekitar 300 meter ini. Ya, sudah kita pastikan untuk steril dan aman. Oke, baik. Mari berbicara mengenai bahan peledak yang kemudian ditemukan dan juga sudah
eh, berusaha untuk disampaikan juga kepada publik. Ini masuk dalam kategori low explosive. Apa kemudian yang membedakan dengan high explosive? Iya, jadi kalau kita berbicara high atau low, dari literasi yang kita pahami, bukan berarti kalau low itu ledakan berdaya rendah, high itu ledakan yang besar. Tapi sebetulnya triggernya, kalau high ini lebih cenderung menggunakan sistem pemicu. Jadi ada waktu yang dibutuhkan, misalnya menggunakan detonator atau pemicu sumbu. Tapi kalau low ini lebih ke efeknya. Jadi misalnya karena tekanan, potensi gesekan, suhu, cara peracikan dan sebagainya yang berpotensi mengakibatkan terjadinya reaksi sehingga mudah terbakar atau mudah meledak seperti itu. Baik, kita tahu korban meracik ini karena akan diedarkan bahan petasan ini jelang Ramadan. Kita tahu ini seperti rutin tahunan begitu ya Pak Kapolres, yang menjual petasan pada saat Ramadan atau juga pada saat Lebaran. Apa antisipasinya sehingga kemudian peredaran bahan-bahan ini dipastikan tidak terjadi dan kita tidak ingin kasus seperti ini kembali terulang? Ya, tentunya kami akan melakukan tindakan preventif yang lebih optimal. Kemudian tindak lanjut dari penyelidikan ini kita akan cari sampai dengan hulunya, sumbernya dari mana mendapatkan, kemudian mana yang menjual bahan-bahan tersebut. Tentunya ini yang menjadi tugas atau PR kami ke depan. Kemudian dengan kejadian ini tentunya secara terpisah untuk kegiatan preemptif atau himbauan juga akan kami lakukan edukasi kepada masyarakat. Karena mungkin sebagian menganggap budaya tradisi inilah yang tentunya tidak disadari juga memiliki potensi yang membahayakan seperti ini pada saat ketidakhati-hatian, ketidaktahuan, karena ada potensi-potensi yang mungkin berefek meledak seperti ini kan kadang-kadang tahunya setelah terjadi baru, oh ternyata bahaya. Nah ini tentunya masyarakat yang awam ini akan kita berikan edukasi yang lebih baik lagi dan pemerintah pun juga akan concern terhadap hal ini. Mudah-mudahan dengan kejadian ini masyarakat lebih terbuka dan dapat memberikan informasi kepada kepolisian tentang homemade atau home industry yang melakukan peracikan-peracikan seperti ini sehingga kita dapat mengantisipasi lebih baik lagi. Baik, Pak Argo, seberapa besar kemungkinan penetapan tersangka bagi pemasok bahan-bahan ini? Ya, tentunya untuk penetapan tersangka akan kita lakukan mekanisme gelar dulu dan seberapa jauh perannya, apakah memang hanya menyediakan atau mungkin ternyata sumber ini hanya memfasilitasi ada bagian lebih besar lagi yang dapat mengeluarkan bahan-bahan kepada kelompok-kelompok tertentu, sehingga disitulah yang sekarang sedang kami dalami. Namun terkait teknis penyidikan tentunya kami belum dapat ungkapkan di sini. Sementara kita semuanya masih dalam proses pengembangan semua. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat kita sampaikan update-nya kembali. Baik, sebagai penutup, kita tahu ini menyebabkan ada puluhan masyarakat di sekitar lokasi terluka termasuk balita. Bagaimana kondisi semua korban saat ini dan bagaimana kemudian selanjutnya penanganan kerusakan rumah, Pak Kapolres? Ya, jadi tadi siang sampai dengan sore, Ibu Gubernur, Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam sudah melakukan peninjauan baik rumah sakit dan di lokasi terjadinya musibah bencana ini. Kemudian sudah disampaikan laporan terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Yang pertama untuk korban sendiri semuanya pengobatan ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini Kabupaten Blitar. Kemudian untuk rumah ini dari Ibu Bupati juga sudah mengeluarkan SK hari ini. Nanti dari SK ini akan dilakukan assessment dari tim yang sudah ditunjuk melalui SK. Disitulah nanti akan dihitung berapa besar kerugian dari mulai kerusakan yang kecil, ringan dan sedang, dan data itu sudah kita list. Terdapat 3 rumah yang rusak besar, kemudian 8 yang rusak sedang dan 22 yang rusak ringan. Nah nanti bentuknya apakah diperbaiki atau mendapatkan uang tunai untuk melakukan perbaikan, ini semuanya masih berproses dalam waktu minggu ini. Tapi kami sudah mendorong mudah-mudahan besok sudah mulai dapat didatakan dan mulai dicicil satu persatu. Baik. Kira-kira seperti itu. Baik.
Terakhir, masih ada satu korban yang belum teridentifikasi? Iya, ini satu korban ini memang dari awal untuk pengujian tim DVI ini, forensik ini menggunakan sampel dari ada sampel darah, kemudian ada sampel tulang, dan ini hasil labnya memang berbeda-beda. Ada yang cepat, kalau sampel dari uji tulang itu bisa kurang lebih memakan waktu 1 minggu. Nah ini kemudian dimatchingkan dan ada mungkin teknisnya yang lebih paham adalah dari kedokteran forensik. Tapi yang pasti saat ini sedang berproses dengan data yang ada. Kita juga sudah sampaikan dengan pihak keluarga untuk menunggu dan nantinya kalau memang sudah matching, karena kita sudah mendapatkan data antemortem dari pihak keluarga, yaitu dari kakak dan adik yang bersangkutan, yang korban terakhir tadi yang keempat. Nanti kalau misalnya sudah ada kecocokan, itu tentunya akan segera kita umumkan, karena tentunya menyampaikan identitas ini juga harus melakukan rangkaian prosedur yang sudah baku di dalam kedokteran forensik itu sendiri. Baik, terima kasih Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono. Kita berharap bahwa penanganan masyarakat yang saat ini terdampak dan juga penyelidikan bisa dilakukan secara tuntas. Sekali lagi, ini sebagai bentuk antisipasi sehingga kasus serupa tidak terulang kembali. Selamat malam Pak Kapolres, Baik. salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Selamat malam.